Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Londok. Hari ini tanggal 7 Januari 2023 saya akan mengupdate perkembangan pohon Jupiter dan pohon Heliodor ya. Yang mana kedua pohon ini selalu kita update perkembangannya mulai dari episode 1 sampai episode 6 terakhirnya ya. Dan sekarang adalah video episode 7 ya. Dan di episode 1 sudah kita jelaskan tentang cara pindah tanam dari polybag ke tabulam pot beserta media tanam apa saja yang saya gunakan. Jika ingin tahu media tanam yang saya gunakan, silahkan tonton di episode satunya. Dan kalau seandainya mau bertanya tentang pembentukan cabang, silahkan tonton di tutorial episode 3 dan 5 ya. Dan di episode 4-nya itu tentang pemupukan. Jadi pupuk apa saja yang saya gunakan dan dosisnya berapa itu ada di episode 4 ya. Silahkan ditonton videonya. Dan khusus di episode 7 ini saya akan menambah media tanam untuk persiapan pemupukan pembuahan ya. Karena banyak sekali yang bertanya kenapa itu potnya diisinya hanya sedikit sekali hingga langsung banyak gitu ya. Dan jawabannya ada di episode 7 ini ya. Saya akan menambahkan media tanam ini sebagai pupuk topping ya, atau pupuk tambahan gitu ya. Ini komposisinya sama media tanam sebelumnya, yaitu dimana ada sekam bakar, sekam lapuk, kohe sapi sama tanah sedikit ya. Dan banyak juga yang bertanya tentang kapan waktu yang tepat untuk melepas plastik wrapping ya. Di sini sudah terlihat. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ini si cabangnya sudah mulai tercekik sama plastiknya ya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk melepas plastik wrapping ya. Sebetulnya sih bukan waktu yang tepat. Ini sudah sedikit agak terlambat, tapi belum terlambat banget ya. Ini harus sudah dilepas ya. Dan cara melepasnya cukup kayak gini aja, nggak usah repot-repot, nggak apa-apa, tinggal disayat aja, straight. Langsung lepas seperti ini ya. Nah, kalau sudah dilepas seperti ini, dan ada juga melepasnya pakai cutter kan ya, ini yang langsung disemprot fungisida sama insektisida ya, biar tidak ada jamur atau hewan lain yang bisa mengganggu pertumbuhan kalusa ini ya. Dan oke, itu dia tadi ya cara atau ciri-ciri sambungan yang sudah wajib dilepas wrappingnya, dan cara pelepasannya juga sudah saya praktekkan ya. Dan sekarang saya akan menambahkan media tanam baru sebagai topping ya, atau sebagai pupuk tambahan, karena ini banyak menggunakan kohe atau pupuk kandang ya. Untuk penambahannya hanya ditambah sedikit saja ya. Kalau seandainya diukur tinggi itu hanya sekitar 3 sampai 5 cm. Ini juga sama, untuk pohon Heliodor juga kita perlakukan hal yang sama. Kita tambah media tanamnya ya. Oke, itu dia ya cara penambahan media tanam, dan tujuannya adalah untuk selain menambah media tanam agar banyak air dan pupuk yang tersimpan di sini, dia juga sebagai pemicu tumbuhnya akar baru ya. Dimana ketika nanti setelah media tanam ini ditambahkan terus di pupuk pembuahan, banyak tumbuh akar yang baru, dan setelah itu kemudian dipangkas pembuahan ya. Nah, nanti ketika pangkas pembuahan dengan persediaan pupuk yang melimpah, akar juga banyak akarnya baru, jadi si bud
itu akan cepat tumbuh dan buah juga akan tumbuh dengan bagus, atau bunga akan tumbuh dengan subur ya. Seperti di sini contohnya nih. Nah, ini adalah pohon varian Ghospi ya, yang sama saya perlakukan hal yang sama sewaktu itu ya, masih belum pemupukan pembuahannya. Saya menambahkan media tanamnya, terus pupuk pembuahan, lalu pangkas. Hasilnya seperti ini. Buahnya keren-keren. Sampai sini juga keren. Oke. Saya ulangi, tujuan penambahan media tanam ini adalah sebagai salah satu persiapan pembuahan ya. Jadi nanti sebelum pupuk pembuahan masuk, media tanamnya ini udah saya tambahkan topping ya, atau tambahkan media tanam baru. Dan salah satu alasan juga kenapa dulu dikasih media tanam sedikit dan sekarang ditambahkan dengan bersamaan dengan persiapan pupuk pembuahan gitu ya. Nanti setelah ini kita akan pupuk pembuahan gitu ya. Dan kalau seandainya masih banyak yang bertanya pupuk apa saja saya gunakan, kalau seandainya pupuk vegetatifnya sudah saya jelaskan di episode 4. Silahkan masuk ke beranda dan tonton episode 4-nya ya, tentang pemupukan. Dari situ sudah dijelaskan pupuk apa saja yang saya gunakan beserta dosisnya ya gitu. Dan untuk pupuk generatifnya nanti saya akan tutorialkan di episode 8 berarti ya. Insya Allah di episode 8 saya akan membuat video pupuk apa saja yang saya gunakan dan dosisnya berapa untuk pohon ini ya. Dan jika teman-teman ada yang salah fokus dengan buah yang ada di belakang pohon ini adalah pohon varian Dickson ya, yang di episode sebelumnya ini selalu menjadi background dari tutorial sebelumnya ya, karena pohon ini adalah yang selalu saya gunakan sebagai contoh tujuan dari pembentukan cabang. Ini akan seperti ini di endingnya, dan ini selalu tampil dari episode 1 sebelum pemangkasan. Ini udah kelihatan, pas di episode berikutnya sudah pangkas, dan di episode berikutnya juga udah berbunga, dan di episode 7 inilah penampakan pohonnya. Sama untuk varian Heliodornya juga sama. Sini juga ada pohon indukan Heliodor ya, yang selalu saya jadikan contoh pohon ini kedepannya akan seperti apa, dan inilah indukannya sedang berbuah dan bentuknya sudah sama persis, mirip dengan indukannya. Tinggi, naik, melingkar, sama ini juga naik, langsung melingkar, bentuknya sama persis dengan indukannya ya. Dan sama ini juga dulu diperlakukan hal yang sama dengan yang ini ya, maka mudah-mudahan yang ini pun hasilnya juga akan sama bagusnya dengan yang ini ya, dengan indukannya ya. Amin. Saya mohon doanya aja. Dan untuk episode 7 ini saya rasa cukup ya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, mohon maaf, karena saya juga di sini masih sama-sama belajar ya, bukan senior atau suhu di pengangguran. Saya masih banyak belajar, dan ini adalah bagian dari sharing saya atau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekedar informasi juga ya, di sini juga sama ada tabulan pot melingkar varian Tamaki. Ini mudah-mudahan yang ini bisa sama bagusnya dengan Tamaki ini dan Heliodor ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.